Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akuntansi sektor publik dan good governance. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Irene Takndare, yang kedua Ricky Warau, yang ketiga Shalomita Malomedi, yang keempat William P. Endong. Kita akan memasuki materi pertama, mengenai akuntansi sektor publik. Merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintahan, LSM, dan lain sebagainya, yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Yang berikut, privatisasi merupakan pelibatan modal swasta dalam struktur modal perusahaan publik sehingga kinerja finansial dapat dipengaruhi secara langsung oleh investor melalui mekanisme pasar uang. Berikut manfaat privatisasi. Yang pertama, mengurangi belanja publik. Yang kedua, menaikkan pendapatan negara. Yang ketiga, mendorong perkembangan sektor swasta. Berikut kelemahan privatisasi. Yang pertama, terjadi monopoli swasta asing. Yang kedua, kurangnya kepedulian sektor swasta terhadap kesejahteraan rakyat. Good governance merupakan suatu konsep yang muncul kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Good governance memiliki 8 karakteristik utama, yaitu konsensus, partisipasi, sesuai aturan hukum, efektif dan efisien, ekuitas dan inklusivitas, responsif, transparan, dan akuntabel. Konsensus merupakan mediasi dari kepentingan yang berbeda dalam masyarakat untuk mencapai konsensus yang luas dalam masyarakat atas apa yang ada demi kepentingan terbaik dari seluruh masyarakat dan bagaimana hal ini dapat dicapai. Selanjutnya, partisipasi. Partisipasi laki-laki dan perempuan merupakan landasan utama dari good governance. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa partisipasi dalam demokrasi tidak selalu berarti bahwa semua kekhawatiran yang paling rentan dalam masyarakat akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Sesuai aturan hukum. Good governance memerlukan kerangka hukum yang adil yang dilaksanakan secara adil pula. Hal ini memerlukan perlindungan penuh hak asasi manusia, khususnya bagi yang minoritas. Penegakan hukum membutuhkan peradilan yang independen, berimbang, dan tidak korupsi. Penuntasan KKN, pelanggaran HAM, dan peningkatan kesadaran hukum. Efektivitas dan efisiensi. Efektivitas berarti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dilakukan dengan pemanfaatan dan penggunaan terbaik dari sumber daya yang mereka miliki. Efisiensi mencakup penggunaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Tata pemerintahan yang menggunakan struktur atau sumber daya secara efisien dan efektif. Pemerintah baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perbaikan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan, seperti menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan, menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat, serta selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dan efektif. Ekuitas dan inklusif. Sebuah masyarakat yang sejahtera dapat dipastikan semua anggotanya merasa bahwa mereka memiliki kepentingan di dalamnya dan tidak merasa dikecualikan. Ini mengharuskan semua kelompok, tetapi terutama yang paling rentan, memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Selanjutnya, responsif, berusaha melayani seluruh masyarakat dengan tanggap dan dalam jangka waktu yang wajar, mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Tata pemerintah yang cepat tanggap atau responsif. Aparat pemerintah harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi atau mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta mengambil prakarsa untuk
mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Transparan berarti keputusan yang diambil serta penegakannya dilakukan sesuai peraturan. Informasi yang ada dapat diakses langsung bagi mereka yang akan dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Informasi yang tersedia dan diberikan dalam bentuk yang mudah dimengerti dan dipahami. Tata pemerintahan yang bersifat terbuka atau transparan. Wujud yang nyata prinsip tersebut antara lain dapat dilihat apabila masyarakat mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan aparatur pemerintah, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah. Akuntabel, siapa yang bertanggung jawab kepada siapa, bervariasi, tergantung pada apakah keputusan atau tindakan yang diambil bersifat internal atau eksternal kepada organisasi atau lembaga. Secara umum, suatu organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab kepada orang-orang yang akan dipengaruhi oleh keputusan atau tindakan. Akuntabilitas tidak dapat ditegakkan tanpa transparansi dan supremasi hukum. Akuntabilitas sangat penting untuk membuat pejabat publik bertanggung jawab atas perilaku pemerintah dan responsif terhadap entitas dari mana mereka memperoleh otoritas mereka. Akuntabilitas juga berarti menetapkan kriteria untuk mengukur kinerja pejabat publik serta mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa standar terpenuhi. Akuntabilitas lembaga sektor publik yang difasilitasi oleh evaluasi kinerja ekonomi dan keuangan mereka. Akuntabilitas ekonomi berkaitan dengan efektivitas, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu penguasa yang dipercaya mengelola sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan berbagai hal menyangkut fiskal, manajerial, dan program. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.